Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan mengenai kesenjangan digital di Indonesia. Kesenjangan digital merupakan isu penting yang dihadapi Indonesia di era informasi dan teknologi. Perbedaan akses terhadap teknologi digital antara daerah perkotaan dan pedesaan menciptakan disparitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan ekonomi. Mari kita telusuri. Perkenalkan, nama saya Santi, Prodi Administrasi Publik, kelas Nagari semester 5. Ini adalah video UTS Digital Government. Kesenjangan digital adalah jurang perbedaan dalam akses, kemampuan, dan pemanfaatan teknologi informasi. Misalnya, masyarakat di kota besar bisa menikmati internet cepat, sementara di desa terpencil masih kesulitan sinyal. Perbedaan ini menciptakan ketidakadilan dalam kesempatan belajar, bekerja, dan berpartisipasi di era digital. Di Indonesia, kesenjangan digital masih nyata. Akses internet lebih banyak dinikmati masyarakat perkotaan dibandingkan dengan pedesaan. Harga perangkat dan kuota internet masih dianggap mahal, dan literasi digital pun belum merata. Menurut survei terbaru APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pada tahun 2025, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai lebih dari 229 juta jiwa, atau sekitar 80% dari total populasi. Artinya, sebagian besar masyarakat sudah terhubung ke dunia digital. Namun, masih ada sekitar 20% yang belum menikmati akses internet, terutama di daerah terpencil. Inilah yang menunjukkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Salah satu dampak paling terasa dari kesenjangan digital adalah di bidang pendidikan. Siswa di daerah terpencil sering kesulitan mengikuti pelajaran online karena keterbatasan perangkat dan jaringan internet. Banyak anak yang harus berjalan jauh hanya untuk mencari sinyal, atau bergantian menggunakan satu ponsel milik orang tua. Kondisi ini membuat mereka tertinggal dibandingkan siswa di kota yang memiliki akses internet stabil dan perangkat yang memadai. Akibatnya, kualitas pendidikan menjadi timpang antara kota dan desa, dan peluang untuk meraih prestasi akademik tidak merata. Jika kesenjangan ini tidak segera diatasi, maka akan muncul generasi yang tidak memiliki kesempatan belajar yang sama, sehingga memperlebar jurang sosial dan ekonomi di masa depan. Di bidang ekonomi, kesenjangan digital sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha kecil dan menengah, atau disebut juga dengan UMKM. UMKM yang tidak memanfaatkan teknologi digital cenderung tertinggal dari pesaing yang sudah go digital. Bisnis yang sudah terhubung ke platform e-commerce atau media sosial dapat menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke mancanegara. Sementara itu, usaha tradisional hanya terbatas pada pelanggan di lingkungannya, sehingga pertumbuhan bisnis menjadi lambat. Ada beberapa penyebab utama yang saling berkaitan. Yang pertama, infrastruktur yang belum merata. Wilayah perkotaan sudah menikmati jaringan 4G bahkan 5G, sementara banyak daerah pedesaan bergantung pada sinyal lemah atau bahkan belum terjangkau sama sekali. Yang kedua itu biaya tinggi. Biaya perangkat dan layanan internet masih menjadi penghalang bagi keluarga berpenghasilan rendah. Yang ketiga, literasi digital masyarakat yang masih rendah. Banyak orang yang sudah memiliki perangkat tetapi belum tahu cara memanfaatkannya secara produktif. Keempat, ketimpangan ekonomi. Daerah dengan tingkat ekonomi lebih maju cenderung cepat mengadopsi teknologi, sementara daerah dengan ekonomi lemah tertinggal. Semua faktor ini membuat lingkaran yang memperkuat kesenjangan digital, sehingga perlu upaya serius dan berkelanjutan untuk menjembatani perbedaan tersebut. Untuk mengatasi kesenjangan digital, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Pemerintah meluncurkan program Palaparing, yaitu pembangunan jaringan serat optik nasional
yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet bagi pelajar dan mahasiswa, terutama saat pandemi, agar mereka tetap bisa mengikuti pelajaran daring. Di sisi lain, perusahaan swasta berperan penting dengan menyediakan layanan internet yang lebih terjangkau. Masyarakat pun memiliki peran besar. Dengan meningkatkan literasi digital, masyarakat bisa lebih bijak menggunakan teknologi, tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk belajar, bekerja, dan berwirausaha. Harapan kita adalah Indonesia yang benar-benar inklusif secara digital. Bayangkan jika seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke memiliki akses internet yang merata dan terjangkau. Anak-anak di desa terpencil bisa belajar dengan kualitas yang sama seperti anak-anak di kota besar. Pelaku UMKM juga di daerah bisa menjual produknya ke pasar nasional bahkan internasional. Dengan pemerataan digital, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat diperkecil. Teknologi akan menjadi jembatan yang menyatukan masyarakat, bukan sebagai pemisah. Generasi muda akan tumbuh dengan keterampilan digital yang kuat, siap bersaing di dunia global. Kesenjangan digital di Indonesia adalah tantangan besar yang mempengaruhi pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kita sudah melihat bagaimana siswa di daerah terpencil kesulitan belajar online. Bagaimana UMKM tradisional tertinggal dari pesaing yang sudah go digital. Namun, kita juga telah membahas berbagai upaya yang dilakukan. Pembangunan infrastruktur melalui Palaparing, program desa digital, bantuan kuota internet, serta peran swasta dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital. Semua ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital bukanlah masalah yang tidak bisa diatasi. Harapan kita adalah Indonesia yang inklusif secara digital, di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkembang.